Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adik yang mudah-mudahan kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini ya kita dipertemukan kembali mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada materi sanlat ini ya yang diberi judul ya keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Ya, kata dari semua mohon diperhatikan supaya kita semua bisa menyimak materi dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terkhusus di bulan suci Ramadan yang mulia ini ya 1442 Hijriah. Baik, yang pertama yaitu keutamaan sedekah menurut Al-Qur'an dan hadis ya. Ya, ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan daripada sedekah ya, baik itu bagi penerima maupun yang pemberi sedekah tersebut ya. Terlebih jika aktivitas berbagai dilakukan di bulan suci Ramadan ya, sedekah menjadi amal yang mampu ya menambah dari kekurangan yang dimiliki seseorang. Ya, sedekah tidak hanya berpatok pada harta benda saja, sehingga membuat ya, berbagai dari kita berpikir ulang melakukan amal baik ini. Ya, hal-hal materi pun bisa saja dikatakan sebagai sedekah, seperti menolong orang lain, gitu ya. Jadi bukan hanya dengan harta, ya. Jadi bersedekah juga bisa dengan hal-hal yang berbentuk amalan, ya amal perbuatan kita. Contohnya sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau mengatakan tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah, yang artinya senyum kamu itu, ya, senyum kamu terhadap saudaramu adalah sedekah. Ya, jadi jangan menilai bahwasanya satu amalan baik itu tidak bisa dikatakan sedekah ya. Senyum aja kita kepada saudara kita bisa dikatakan sedekah. Maka perbanyaklah senyum ya, tapi jangan sedikit-sedikit senyum gitu ya, kada orang senyum ya, jangan. Senyum juga kepada orang ya, ada orangnya ya, senyumlah kepada saudara kita ya, seperti itu. Jadi sekiranya ada 5 keutamaan sedekah ya, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ada 5 keutamaan. Yang pertama, ya ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ya, ganjaran harta maupun pahala yang berlipat. Jadi ketika kita bersedekah di bulan Ramadan akan mendapat pahala yang banyak dan berlipat ya, tentunya ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 18, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Allah mengatakan yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan ya, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki saja atau perempuan saja, tapi juga laki-laki dan perempuan ya, yang meminjamkan kepada Allah. Bahasanya meminjam ya, artinya kita kalau bersedekah artinya kita meminjamkan harta kita kepada Allah. Kalau minjam berarti akan dikembalikan ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi harta yang kita pinjamkan kepada Allah akan Allah kembalikan, akan Allah balikan kepada kita sendiri ya. Niscaya akan dilipat gandakan kata Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman yang baik tentunya ya, bukan dengan cara riba ya, bukan dengan cara berbuat riba. Kalau riba artinya kita menantang perang Allah dan Rasulnya ya. Tapi kalau kita pinjamkan dengan cara yang baik ya, dengan cara mensedekahkan harta kita, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita ya pada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Masya Allah, sungguh beruntung sekali ya. Kemudian yang kedua, sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah daripada kematian yang buruk. Ya, salah satu yang keutamaan daripada sedekah ini adalah mampu memperpanjang usia. Ya. Walaupun usia kita semua memang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan bersedekah itu bisa ya melapangkan atau meluaskan gitu kan, memanjangkan usia kita ya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekahnya orang muslim ya itu dapat menambah usia umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, Allah akan menghilangkan
darinya sifat sombong, kefasikan, dan sifat bangga terhadap diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Ya. Kemudian dalam hadis ini menegaskan bahwasannya kalau kita bisa bersedekah, ya, artinya meminjamkan harta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipanjangkan usianya, ya. Akan mencegah dari kematian yang buruk. Artinya kalau kita mencegah dari kematian yang buruk kan mati sebagai husnul khatimah. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, bersedekah sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api. Ya. Sedekah kita ya itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita setiap hari berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. Akan tetapi setelah kita bersedekah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, maka kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti air memadamkan api, bagaimana api berkobar gitu kan, berkobar-kobar, kebakaran dibasahi oleh air akan padam. Sama halnya ketika dosa kita banyak, ketika kita bersedekah ya, bersedekah gitu kan, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, Masya Allah. Artinya mungkin bukan dosa-dosa besar ya, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar seperti syirik juga itu harus dengan taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka, ya. Jadi kalau kita sudah dijauhkan dari api neraka, tentunya kita akan didekatkan dengan surga, ya. Dengan kita berbanyak bersedekah kepada Allah, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, atau kita bersedekah untuk pembangunan masjid, ya, untuk rumah-rumah ibadah orang muslim, insya Allah kita akan dijauhkan daripada api neraka. Ya. Bagaimana hadisnya? Rasulullah SAW mengatakan, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaqun alaih. Ya. Kalaupun kita cuma punya satu butir kurma, ya, kita sedekahkan. Ya. Jauhkan diri kita daripada api neraka dengan kita bersedekah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri kita ya daripada api neraka. Kemudian yang kelima, mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah. Ya. Dengan sedekah, jadi yang kelima ini ya mendapatkan naungan di hari kiamat dengan sedekah. Karena di hari kiamat kelak ya tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, yaitu salah satunya adalah sedekah. Ya, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi menginfakkan hartanya, maka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi kita pada bab ya, atau yang menjelaskan sedekah di bulan Ramadan dan masa sulit ya, pandemi Covid-19 yang kita rasakan saat ini. Ya. Bagaimana rasanya kita bersedekah kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan di saat bulan suci Ramadan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara ya, ketika di bulan Ramadan. Tatkala Jibril menemui beliau ya setiap malamnya di bulan Ramadan, Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasulullah SAW adalah paling yang sangat ya dalam melakukan kebaikan, yang paling semangat dalam melakukan kebaikan ya, bagai angin yang bertiup, Masya Allah ya. Jadi apa yang mendorong Nabi SAW ya semangat bersedekah pada bulan Ramadan? Apa yang mendorong beliau yang patut kita contoh sehingga beliau sangat bersemangat? Baik, yang pertama, bulan Ramadan adalah waktu yang mulia yang pahalanya dilipat gandakan. Bulan Ramadan setahun sekali ya, pahalanya dilipat gandakan. Tentu itu adalah menjadi motivasi dan dorongan buat kita untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa ya. Kita membantu orang-orang yang berpuasa ya, orang yang berpuasa kalau kita bantu ya pahalanya juga kita akan berlipat ganda
gitu. Bukan hanya pahala kita, tapi kita juga mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan Allah juga berderma ya, dengan memberikan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar yang mudah-mudahan itu nanti di 10 hari terakhir Ramadan mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ya, kemudian yang keempat, menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita gabungkan antara puasa dan sedekah, insya Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyamu junnah minan nari ka junnati ahadikum minal kitab." Puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang dari kalian ketika ingin melindungi dari pembunuhan. Masya Allah ya. Puasa menjadi tameng bagi kita, luar biasa. Kemudian yang keenam yaitu dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan. Sedekah itu yang menutupi cacat kita, kekurangan kita. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu disyariatkannya banyak berderma ketika puasa, seperti saat memberi makan buka puasa yang adalah supaya orang kaya dapat merasakan orang yang biasa menderita lapar, sehingga mereka pun dapat membantu orang yang sedang kelaparan. Ya, itu hikmahnya ya. Kenapa disyaratkan ya, kita disuruh untuk bersedekah ya, puasa ya, supaya kita juga merasakan ketika puasa itu lapar loh seperti ini. Jadi di situ terketuk hati kita untuk saling membantu bersedekah di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita bisa mengamalkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan puasa kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu